Ternyata semudah ini, sekali coba dijamin langsung bisa. Cara membuat cireng isi bisa garing, renyah, dan juga lembut. Ayo siapa di sini yang suka banget dengan cireng isi? Daripada beli, mending kita bikin sendiri. Caranya cukup mudah dan hasilnya juga bisa memuaskan. Yuk langsung kita ke cara pembuatannya. Pertama siapkan dulu 250 gram tepung aci atau tepung tapioka, tambahkan 3 sendok tepung terigu, lalu masukkan bawang putih bubuk, kasih secukupnya aja, tambahkan juga bumbu atombulan, kemudian tambahkan bumbu penyedap rasa, lalu kita mulai aduk-aduk aja hingga semua bahan dan bumbunya tercampur rata ya. Selanjutnya kita akan panaskan air di panci, kemudian kita tuangkan pada tepung dan dikasih secara bertahap sambil diaduk-aduk ya untuk tepungnya, dan kita aduk aja sampai adonannya tuh kalis atau sempurna ya. Kalau adonannya udah kalis kayak gini, kita akan sisihkan dulu dan dilanjut kita akan bikin untuk isian cirengnya. Ini aku menggunakan sosis, kita akan iris-iris kecil kayak gini. Selanjutnya kita juga akan blender untuk bumbunya. Ini ada deh bawang putih, bawang merah, cabai domba, dan ada cabai rawit merah yang udah dipotong-potong. Kita tambahkan sedikit air, kemudian dilanjut blender sampai bumbunya halus. Next kita lanjut panaskan minyak goreng di wajan, kemudian kita masukkan bumbu yang udah tadi dihaluskan atau yang sudah di blender, dan kita akan tumis aja sampai bumbunya matang. Lalu kita kasih seasoning. Ini ada bumbu penyedap rasa, ada bumbu atombulan, kemudian kita tambahkan sedikit gula pasir, lalu kita aduk aja sampai semua bumbunya tercampur. Kemudian dilanjut kita masukkan irisan sosis yang udah tadi kita potong-potong kecil. Kita tumis aja bersamaan sampai bumbunya meresap. Untuk isian cirengnya sudah jadi, dilanjut kita akan bikin cetakan untuk cirengnya ya. Pertama kita akan ambil sebagian adonannya dulu, kemudian kita akan bentuk ditipiskan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan pada cetakan cirengnya. Kemudian kita akan masukkan isian sosisnya. Selanjutnya untuk alatnya kita tutup kayak gini sambil dirapatkan dan ditekan juga ya. Dan jangan lupa untuk bagian sisinya kita buang sambil dirapikan, dan seperti ini dia untuk hasil jadinya. Gimana nih? Cukup berguna bukan kalau ada alat seperti ini? Jadi mempercepat untuk proses pembuatan cireng isinya. Jadi simple dan praktis kalau ada alat seperti ini ya. Apalagi kalau kita bikinnya banyak, dijamin gak bakalan keteter deh. Apalagi untuk bentukan cirengnya bakalan tetap sama dan tentunya simetris. Jadinya lebih semangat dong bikin cireng isinya kalau punya alat seperti ini. Tahu udah sebanyak ini aja hasil cetakan cireng isinya. Next, untuk langkah selanjutnya kita akan mulai ke sesi goreng ya. Di sini kita akan goreng menggunakan api yang kecil biar matangnya menyeluruh atau matang dengan sempurna ya. Kita isi dengan cukup ya untuk wajannya, jangan sampai terlalu kepenuhan, takutnya nanti tidak matang menyeluruh. Gimana nih di era yang serba canggih gini, bikin cireng isi cukup mudah banget kan? Tinggal mengumpulkan niat untuk bikinnya aja. Dan jangan lupa kalau cireng isinya ini udah mulai pada mengembang kayak gini dan agak warnanya berubah, langsung kita angkat aja dari penggorengan lalu disajikan pada piring yang sudah kita sediakan. Dan ini dia untuk hasil cireng isinya. Cantik-cantik bukan? Apalagi untuk bagian isiannya sangat bikin ngiler banget. Piksi kalau kalian anak micin, setelah ini pasti kalian bakal nambahin bumbu atombulan dan aida kan? Ayolah ngaku.